ketika kita melihat ada kekeliruan atau adjustment yang nggak cocok, kemudian timnas kita kalah gitu, ketika itu sudah kokoh di bawahnya, cepat gitu, game berikutnya udah nggak akan terjadi lagi. Menurut gue sih begitu. Iya, sepakat deh, Bapak pelatih. Kalau gue bilang bukan kekeliruan nih, tapi tidak adanya kebersamaan. Wih, bulan puasa, cocok sekali kata-katanya. masuk iklan Marjan. Lu di Australia, Pras? Oh, iya gue bahas lu dulu lah ya hari ini ya. Oke, Pras. Makasih. Jadi gimana, Boy? Siapa, Boy? Pras siapa? Ada pelatih fisik, Pras. Prastowo. Pelatih fisik Aspak. Prastowo. Mas Pras pelatih fisik Aspak. Sekarang di Borneo. Rans ya, Rans. Kak Pras. Iya, Mas Pras. Hey! Tim nasional kita lagi latihan. Tanding. Di Sparring. Apalagi coba persamaan katanya. exhibition. Uji coba. Exhibisi. Sparring. Laga persahabatan. Laga persahabatan apa? Apalagi Eksebisi lah. Jawab lu. Kok diem aja sih? Sparring eksebisi lah ya. Eksebisi. Dengan umumnya tim-tim NBL 1 Australia. NBL 1 berarti liga. Ya, di bawahnya. Kayaknya itu tiap kabupaten punya bukan gitu. NBL-nya gitu ya? Bukan. Oh. NBL paling tinggi. Oh, NBL Ini aja. NBL 1 Australia. Oke. Nah, kapan hari itu ada pertanyaan lucu. Kan kita menang tuh di game kedua, tapi katanya itu bukan Tim Tim NBL. terbaiknya. bukan tim NBL 1, bukan. Tapi Indonesia menang. Indonesia menang berapa ya? Tuh, ntar gue lihat cek. 8477. Jadi lawan siapa? 8874. 8 Oh, gue lihat ya. 8874. Kita menang kan? 8477. Ya, ini yang nulis gimana sih? Emang iya. Indonesia. Salah game nggak? Yang mana game? Foto Yuda loh. Iya, ini 8874. Oh, salah tulis berarti gua. Pertandingan keberapa? Kedua. Peran kedua. Lawan Logan ya. Lawan Logan. Logan Thunder. Logan Lucky. Oh, KBL memang. Sorry. KBL. 8477 tuh salah ketik. Wah, ntar gue edit dulu deh. Edit. KBL bukan NBL 1 memang. Hah? KBL. KBL ya. KBL. Queensland. Nah, terus dari kemenangan itu ada pertanyaan keren dari teman kita di stories. Dia bilang, Siapa teman kita? adalah teman kita. Dia bilang begini, itu anak-anak Logan nggak pada nanya apa? Kenapa kalah? Apa kalah fisik ya? Kalah tinggi ya? Anak-anak Logan. Kok anak-anak Logan yang nanya? Iya, karena kan kalah. Kan dia kalah. Harusnya kan kok bisa kalah? penontonnya nanya nih. Apakah Indonesia kita kalah tinggi, kalah di genetika, atau kalah fasilitas? Buat gue itu pertanyaan menarik. Iya. Kok bisa gitu orang-orang pendek Indonesia kalah lawan anak-anak Logan yang tinggi-tinggi gitu? Menang. Menang lawan. Iya. Tadi gue bilang apa? Kalah. Biasaan tuh. Ya bisa lah. Hah? Ya bisa lah. Kenapa bisa, Boy? Kok bisa? Lu melawan arus lu. Kenapa? Iya. Selama ini kita kalah, Dim. Iya, selama ini kita kalah. Kita kalah. Ya enggak lah. Kalah tinggi kita, Dim. Kita kalah tinggi tapi kok bisa menang gitu? Bisa lah. Nggak bisa, Dim. Apapun bisa dilakukan. Apapun bisa. Tinggi Ya? tuh nomor 1 di basket. Iya. Kalau lu pendek jangan main. Bisa, tinggi memang nomor 1. Cuma kalau nggak punya skill ya ngapain tinggi-tinggi banget. Ush, lu melawan arus nih. Terlalu berani lu, Dim. Enggak. Bisa. Nih. Bahaya, Dim. Bulan puasa lo, Dim. Bulan puasa lo. Kecuali tinggi, punya skill, punya semua ya itu the best. Kayak pemain Perancis itu siapa? Vitor Wembanyama. Nah, itu memang Wemby. itu udah kelebihan banget. Tapi kalau tinggi maksudnya tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga, ya. Kalau lu ngomongin orang loh. Wah, Nggak ngomongin orang. Hah? Gua dulu Bulan puasa, Mas. di Binjai main pemain paling tinggi. Di Binjai kan gua ngomong Binjai. terus lu menang terus kan tapi? Dia kan tinggi berarti nomor Iya. Enggak. Maksud gua ya gua bukan tinggi sebagai posisi 5 gitu loh. Di Binjai. Lu lihat Victor Wembanyama inget siapa lu? Gue inget Anggia Rizky tau gak? Gua enggak. Inget Gua siapa? ingat Caca. Caca juga ya. Caca Handika ya. Caca. Siapa nama aslinya? Siapa nama? Soe Mantri. Sumantri. Ricky Sumantri. Gue inget Caca. Caca. Dengan dia between the leg. Nembak. Iya. Ini komentar nih pasti di Instagram nih kalau muncul nih cuplikannya. Cuplikan siapa? Kalau kita cuplikan pas lu ngomong Caca gitu. Ntar komentar si Ricky. Pemain CLS, pemain SM, pemain Garuda. Hang tua. Iya. Lengkap lah dia. Gimana Apa tuh? performanya, Boy, selama di Australia nih? Ini kita baru lihat 2 game ya. 2 game. Sejak kita tayang nih berarti mungkin
pas kita tayang ini ya sudah game ketiga ya. Iya. Ini sebenarnya masih sama ya sama kayak FIBA Asia Cup ya. Salah satu permasalahan terbesar kita adalah konsistensi. Oh, gue kira Konsistensi. Iya, jadi badan lagi. iya makanya harusnya kalah kan teman. Nggak konsisten mau menang. Masa di game pertama mereka lawannya siapa sih namanya agak susah lah. Apa? Lawan pertama? Ya itu di kuarter pertama 10 menit dimain nih. Skornya 20-16 loh. Kita Metro ketinggalan Pirates. 4 poin. 20-16. Metro Pirates ya, Ya. Southwest. Kuarter pertama tuh. Sorry ulang, kita menang, ketinggalan. Kita ketinggalan 20-16. Kuarter pertama. Ya, which is good. Iya. Normal kan 20-16 itu angka yang sangat produktif. Masih kuarter pertama. Semuanya, Iya. ya kan? Di kuarter kedua 5 menit running 18-3 coba musuhnya. Selesai kuarter 2 5-6-28. Itu kan salah satu masalah kita juga waktu di FIBA Asia Cup kan. Jadi saat kuarter pertama Oke, ketat, kuarter kedua cuas hilang. Ini gitu. menarik Habis nih. break Ya, hilang. oke. Terus kalau nggak gitu kita pernah ngejar terus bablas gitu kan. Mungkin salah satu-satunya game kalau kita mundur ke FIBA Asia Cup, SEA Games ataupun apa kompetisi di 2022 ya, yang timnas hilang total itu ya lawan Cina doang kan. Yang Cina gas abis itu loh. Iya gitu. Even lawan Australia kita kuarter 1 masih ngelawan gitu. Satu setengah. Iya, kuarter kedua bablas gitu kan. Ini sama kayak gitu. Jadi ini juga menunjukkan pertama mungkin jelas konsistensi secara fisik, stamina yang pertama. Yang kedua juga kedalaman squad kan, jangan-jangan gitu loh. Jadi apakah bench atau intinya gimana gitu. Tapi di game kedua bench poinnya 67 poin. Jadi Bench point? Iya, yang lawan Logan Lucky itu, Logan Thunder bench itu. point malah ya? Bench poinnya 67 poin dari 84 timnya. Jadi cuma 17 poin datang dari starting itu. Dan juga gitu. Jadi berbalik juga padahal startingnya juga tetap Pras gitu, tetap gua agak lupa kayak Arigi deh startingnya. Jadi ada ya menurut gua masalahnya di konsistensi ya. Maksudnya both di akhirnya kita bicara tentang starting dan juga bench. Jadi tampaknya Coach Milas juga masih bingung ya mau startingnya siapa nih, gimana nih gitu. Karena sekali lagi pemain kita ini juga streaky-nya luar biasa ya. Maksudnya hari ini panas, besoknya wah gila gitu habis gitu. Kayak nggak bisa yang misalnya kita ngomong bisa nggak 4/11 3 point terus tiap game gitu kan. Jarang sekali terjadi dan itu pun terjadi di liga kita di mana average 3 point kita hanya 28%. Jadi ya masih sangat jelek gitu. Jadi ya hal yang wajar tapi sekali lagi gue agak sedikit yang gue garis bawahi dari timnas ke Australia ini yang gue suka adalah Coach Milas maininnya mulai beberapa pemain-pemain yang 90 angkatan 90 akhir sampai 2000-an lah ya. Coba jadi ya itu yang gue rasa mungkin ya memang udah waktunya gitu. Emang udah waktunya. Mungkin sedikit telat menurut gue tapi it's good thing lah dia mau nyoba. Ada Julian juga di sana, Altov ada bawa paling at least ya meskipun nanti ujung-ujungnya kita mungkin Altov belum kepilih atau gimana tapi dia tahu di situ, dia tahu apa yang dibutuhkan untuk compete di situ. Itu good thing ya. Ada ini nggak, Boy? Kenapa hanya karena kan kejadian bahwa dia hanya ngecun di kuarter 1 itu sebenarnya cerminan di liga kita pun sebenarnya kan cukup sering ya game-game kayak gitu ya. Apalagi kalau game besar, tim yang kuat lah gitu ya, lawan tim kecil. Bukan tim kecil, tim yang agak-agak sering kalahan. Biasanya kuarter 1-2 imbang gitu. Kemudian kesana jauh gitu. Ada kaitannya sama strategi nggak? Maksud gue begini, barangkali di kuarter 1 itu kedua tim memang masih mengandalkan strategi masing-masing dan mungkin dua-duanya jitu. Tapi di kedua belah pihak, baik kita maupun lawan, pastinya saling baca kan. Iya. Nah, ada kemungkinan bahwa di kuarter kedua kita kebaca dan tidak bisa melakukan penyesuaian atau adjustment, tapi mereka berhasil. Dan kita nggak berhasil, ada peluang kayak gitu nggak yang terjadi? Ada banget. Jadi kejadian gitu ya? Iya kan? Apalagi kalau misalnya kayak gitu kita ngomong TC gini kan lawannya nggak tahu kita siapa, kita juga nggak tahu lawannya siapa. Iya itu dia. Tapi kebaca di kuarter 1 ya misalnya. itu loh, makanya gue juga baru paham dari teman-teman coach. Ternyata saat ngelatih itu lu di kuarter pertama bukan sekedar ngeliat pemain lu, tapi lihat pemain lawan juga. Oke. Apa pola mereka, siapa pemainnya. Apalagi nih kan nggak tahu kan siapa pemain kuncinya. Siapa yang bisa nge-shoot paling nggak. Nah, siapa yang punya peran penting lah. Akhirnya di kuarter 2 itulah kejadiannya seperti itu. Dan lawannya yang ketinggal juga susah memecahkan defense lawan yang lagi leading. Karena udah kebaca permainannya. Setelah
dibaca sama coachnya si lawannya siapa tadi yang quarter yang pertama Pirates udah ngebaca mungkin ya, kita juga nggak tahu ya, udah ngebaca akhirnya dia udah nemukan sistem untuk ngelawan timnas kita. Timnasnya sekarang mulai kesulitan mengejar mereka, itu yang maksud lu bilang tadi kan? Iya, maksud gue begitu. Karena sudah si Pirates ini sudah nemu permainan timnas kita seperti ini. Ya, akhirnya Coach Milos coba pemain cadangan. Cara starternya udah kayak gini, ganti masih coba-coba, akhirnya ya itu nggak bisa kepecah karena udah saling ngebaca gitu loh antara coachnya. Di quarter pertama itu ya unggulnya cuma 4 poin, 20-16 ketinggalan, terus jadi ketinggalan 28 poin dari 24-0. Quarter kedua ya akhirnya si timnya Australia udah siap untuk polanya kita, defense kita di mana mecahinnya, dan Indonesianya yang kan bisa dibilang kalau kita quarter 1 mungkin kita overthinking ya. Kayak misalnya kita nggak tahu lawannya nih, kita pasti mikir kayak dia bisa nge-shoot nih, dia bisa nge-shoot nih, dia bisa nge-shoot. Kita mikirnya kayak gitu tuh. Kayak dia kayak drive berani nih gitu. Pasti pertama itu, tapi setelah gue kasih 1-2 kali kayak nggak bisa deh. Kayak gitu, kayak nggak bisa deh dia. Ya udahlah kita lepas dikit lah. Kita lepas dikit. Dia poinnya dapat dari sini gitu. Apalagi kalau kita bicara, tegang banget ya. Apalagi kita bicara timnas ya. Kita bicara timnas so far. Gimana ya? Lu mau masuk dulu nggak ya? Gimana so far sejak 2019 bisa dibilang pakem playnya itu sama terus gitu. Jadi tapi gue sangat setuju kok sama play itu. Kalau gue ya. Bagus banget. Sebenarnya kalau opsinya banyak banget. Benar. Apa yang dimaksudin, bisa dibilang ini kredit buat Coach Toro ya. Apa yang dibuat dia, maksudnya di plug in langsung dalam waktu berapa ya? 2019, 2020, 21 sampai 22 itu sebenarnya enak kalau misalnya semua pemain breakdown playnya gimana dia? Horn. Horn normal kan lu udah posisi stay di sini. Minta horn. Kalau ini nggak muter dulu, ujungnya itu. Horn. Ujungnya baru horn. Buat openingnya. Jadi kalau lu nggak dapat horn, lu bisa finishing. Oke. Buat jadi, openingnya. Kalau bahasa pelatihnya sih fast break, second break, baru akhirnya call pattern. Nah itu yang dilakukan. Itu move. Kalau menurut gua Indonesia harus menggunakan itu memang. Dengan postur lah, ngomongin postur lagi. Lu harus bergerak terus untuk mecahin itu. Setuju. Makanya bisa jadi ada endurance, fisik segala macam. Lu harus benar kuat gitu. Karena itu kalau nggak gerak ya nggak jalan polanya. Itu udah kelemahan. Yang kalau buat gue pribadi yang kurang adalah variasinya dari read-nya ya. Maksudnya kan itu juga pergerakan tanpa bolanya emang harus lu ke sini, tapi bisa nggak lu slip, bisa nggak lu nggak improvisasi nggak jalan juga. Nggak jalan, Karena memang butuh sesuatu yang kosong nih sampai begini gitu. Kalau itu nggak jalan polanya. Karena orang udah tahu itu polanya terakhirnya adalah horn. Kalau lu tutup hornnya selesai. Makanya sebelum horn itu harus ada keputusannya. Bergerak terus nih itu. Benar-benar hampir nggak ada, kan hampir nggak pernah kita lihat ada misalnya two man game gitu. Atau isolation jarang. Sudah nggak ada tim. Pick and roll jarang banget. Even saat kita punya seorang Marcus Bolden ya. Betul. Itu Bolden aja dapat bola entry di low post aja jarang banget sebenarnya gitu. Hitungannya ya untuk seorang big man yang kita andalkan nih. Lu gue datengin buat ya lu menggila lah di sini. Itu bola untuk dia gue nggak sebanyak itu buat di low post gitu. Jadi emang playnya sudah sangat mendarah daging nih dari Coach Toro. Dilanjutkan oleh Coach Milos juga, tidak ada perubahan even di Indonesia Patriots. Tapi yang harus diperbanyak lagi sekali lagi read-nya ya, variasinya dan jelas endurance-nya. Di lain sisi yang masalah lawan Pirates itu barusan gue cek lagi ada 31 field goal masuk timbang 28 assist dari Pirates itu. Jadi dari Pirates-nya. Iya, dari Pirates-nya. Jadi itu juga salah satu hal yang selalu gue cermati di basket Indonesia adalah defense, help defense. Ya kan, lu pasti tahu sendiri lah. Betapa kemarin juga latihan timnas muda gue lihat datang nggak ada tuh berisik-berisiknya gitu. Tapi itu bukan timnas muda aja ya, semuanya. Se-Indonesia. Lu kalau misalnya ini musiknya IBL dimatiin ceklek gitu ya sepi semua kayaknya gitu menurut gua gitu. Paling suaranya dari bench defense gitu doang, tapi yang di lapangan ini nggak ada gitu. Jadi beberapa kali kalau lu kena play yang cross gitu tuh wah gila hilangnya nggak karuan kan, cross cut gitu hilang semua gitu. Dan itu yang dilakuin oleh yang musuh pertama Pirates itu sama mungkin ya bisa dibilang basket yang modern sekarang ini lebih jadi sekarang pilihan cuma dua, Kang. Basket sekarang tuh lebih banyak ball screen, jadi man to man ball screen gitu, atau sama sekali nggak pakai ball screen, yakni dengan
ball movement gerak terus tanpa bola gitu. Ya, Tapi dia screen tanpa bola maksudnya. Tetap screen. iya jadi kayak screen-nya itu ya tanpa bola yang ngomongnya, Screen stagger away, lah, dia pin down bukain gitu. teman-temannya. Iya gitu. Tapi nah masalahnya ini adalah exposure untuk kelemahan kita totally gitu. Pemain Indonesia kita tidak ada yang benar-benar good defense untuk one on one. Oh. Setuju? Ya. Yang pertama. Yang kedua, ya kita nggak pernah komunikasi juga sebagai tim defense gitu. Jadi helpingnya pun juga berantakan. Itu yang berbahaya gitu. Nah itu maksud gue tadi, pertanyaan tadi adalah artinya memang itu dengan sangat mudah dibaca di kuarter pertama oleh lawan, dan ketika dia sudah kebaca tidak ada adjustment karena memang di kuarter secara keseluruhan pun itu pun belum benar-benar solid gitu dilakuinnya. Bisa begitu nggak? Gue rasa kalau adjustment sih ada dilakukan. Ada. Coach. Cuma gini loh, coach itu ngasih sistem menyerang lah ya. Bukan lu harus hafalin. Ya. Nah, Ya. itu loh maksud. Jadi Iya, paham. kalau penyesuaian harusnya udah dikasih coach. Ah, Kembali lagi ke pemainnya. iya. Lu harus improve dong. Kalau dia udah tahu apa nih gerakan yang memang betul-betul bisa buat offense, buat lu poin, apa? Di luar dari semua pattern yang udah dikasih ya, lu harus lakukan ya. Cuma lu harus keluar improvisasi. Ekspektasi coachnya kan lawan lah, ekspektasi ke lawan ya nggak mungkin gua mau di poin dengan gampang polanya Horn. So jadi ya anak-anak itu contoh lah Pole down screen Curry. Yang jaga Curry udah stop dia buat nggak keluar 3 point ya, backdoor Draymond Green tinggal passing. Iya. Bener nggak? Read. Nah, kalau dia udah tahu polanya Horny, ini bakal kayak gini. Ya dia udah tahu mau nutup mana, ya lu cari alasan yang lain yang terbuka. Ada masalah ini nggak menurut lu semua? Ada yang ada missing link dalam memahami itu semua, yaitu Chemistry. bukan chemistry tapi Pemahaman mindset taktikal. awal gitu. Mindset bahwa taktikal ya. pemain taktikal bahwa di awal tuh sebenarnya lu harus memahami ini dulu gitu. Oh iya, Ada gitunya nggak? menguasai. Jadi Iyalah. ada gitunya gitu Iya, ya. iya, harus. Tapi chemistry tadi benar, tapi chemistry yang harus kita jelaskan lagi ya, bahwa chemistry ini kemampuan pemain ini bermain di level yang sama maksudnya. Betul. Iya. Kalau nggak sama levelnya ya Betul. berat, meskipun mau latihan TC 2 tahun juga kalau nggak sama-sama ya sama aja gitu, pasti Iya, bakal benar. puyeng-puyeng juga. Itu yang jadi masalah juga. Maksudnya gimana lu read-nya gitu. Soalnya beberapa kali masa screen mutar screen-screennya gitu. Masih di situ aja tapi gitu. Terus nggak kena screen-nya. iya, terus kalau nggak gitu bola sudah di corner, sudah hampir mati, dibalikin keluar, dibalikin ke strong side lagi. Itu kan juga pemahaman itu juga yang Iya, harus maksud gua dipahami. begitu. Jadi kadang-kadang gue melihat ada beberapa hal itu yang sangat mendasar, Iya. Iya. yang tidak Dikuasai. tidak dikuasai, Iya. sehingga apa Bisa yang lu jadi. khawatirkan memang tidak akan bisa jalan gitu. Misalnya bisa sederhana begini, kayak misalnya kita nonton di liga kita ya, bagaimana ya tadi kalau misalnya dia one on one gitu, ini dia sudah nggak perlu, menurut gua ya, dia sudah nggak perlu lagi pola seperti apa, dia cukup ngelewatin ini doang, dan itu kelihatannya sangat mudah. Dia kesini ngelewatin untuk drive gitu, itu udah selesai, udah open. Tapi tidak dilakukan gitu. Tidak perlu dia nggak butuh screen untuk dia kesini, atau kemudian di bawah screen biar dia bebas terus dia di passing gitu. Nah itu aja tidak dipahami gitu. Mungkin nggak kayak gitu, sehingga yang kompleksnya akhirnya pun sulit dijalanin. Iya. Itu yang gua terkadang tuh kalau lu tanya siapa yang berhak masuk timnas, kayak gimana ya? Kalau lu bandingin senior sama junior, kadang karena jam terbang mereka bermain saat mungkin di liga mahasiswa atau di tim pro-nya dia masih pemain keberapa gitu loh. Tapi sebenarnya punya talenta. Saat lu gabungin dengan timnas, nggak nyampe kalau kata orang. Nggak nyampe, oke. Nggak nyampe. Tapi memang butuh, kalau kata dia apa, butuh regenerasi. Harus disampai-sampein. Iya. Tapi kan Jadi dia pemain junior ini harus kerja keras gitu. harusnya seperti itu ya. Tapi Iya, kan iya. apa ya? Gua ngerasa kalau udah di timnas lu nggak bisa ada nyoba-nyoba gitu loh. Iya. Ya. Ya, tapi untungnya ini kan uji coba. Iya makanya ya maksudnya. Tapi kalau buat 12 besarnya nanti memang Betul, nggak itu bisa maksud main-main gua. lagi ya. Kalau terjadi ketimpangan antara senior dan junior, lebih baik jangan dulu. Kalau terlalu Lebih jauh baik- ya. Iya, lebih baik jangan dulu. Memang lu butuh proses, cuma seberapa cepat lu nangkepin prosesnya. Kalau cuma kalau butuh waktu lama ya jangan lah gitu. Gue emang sempat lihat sendiri sih waktu, tapi yang back 2019 ya, kayak beberapa pemain junior ikut, maksudnya pemain yang baru pertama kali TC Timnas ikut gitu.
wah ngeblank kadang gitu. Iya. Kadang ngeblank, maksudnya playnya lagi jalan, benar-benar lagi berhenti aja gitu, diem. Sampai diteriakin sama seniornya kayak, bro, cut gitu, ayo lari lu gitu, sama musuhnya jadi defense gitu kayak. Emang ada sih kayak gitu, bener kata Dimas beberapa yang kejadian seperti itu. Nah, itu kan kalau udah ke situ larinya adalah udah ke apa namanya? Ke mental, ke karakter. Ya banyak. Akhirnya kalau anak ini yang nggak biasa dilakukan kayak itu di klubnya, gitu di timnas, Harus penyesuaian lagi tuh banyak. dan akhirnya yang nggak nyampe, jadi nggak nyampe ke timnas, mas ngerti nggak lu? Paham gue paham. Karena digituin, ya udah segitu aja levelnya. Karena lu ketemu senior yang butuh. Iya. Ayo dong, cepet dong gitu. Ini kita diskusi, ini menarik sebenarnya obrolan kita ya, dan mungkin akan terdengar cukup berat gitu. Seenggaknya buat gue sih berat ya. Jadi gue kadang-kadang nangkepnya bahwa permainan pada level itu membutuhkan atau requires kalau bahasa Inggrisnya membutuhkan sebenarnya beberapa skill set yang seharusnya sudah lu punya. Iya jelas. Skill set yang sudah lu punya. Sayangnya skill set itu aja belum lengkap gitu pada setiap pemain, karena mau nyampe situ ya nggak akan bisa jalan karena lu Nggak paham dan nggak punya skill set itu. Sesederhana yang kayak Adrian bilang, komunikasi. Bahwa komunikasi itu kan hal yang paling sederhana. Kalau lu ada di weak side, lu harus ngasih tahu bolanya ada di strong side itu sebelah mana gitu. Misalnya lu nggak lihat gitu, lu jagain dia gitu. Awas bola di belakang gua, help, apa gitu, ada yang teriakan gitu. Kayak pick and roll, awas pick kanan, pick kiri gitu. Switch gitu kan ya. Ada gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak dengar memang. Switch, kok dia nggak bilang sih? Toto nanti saling marah-marah aja begitu dia berdua jaga, yang ini kena jaga, dia udah drive masuk gitu. Gitu kan? Nah, sementara di level tinggi itu tuh sudah bukan hanya ngomong tapi sudah pakai kode-kodean. Gitu tuh udah switch gitu. Pick and roll. Ya ini sebenarnya kan sempat kita bahas sama Tyler kan sebenarnya. Ini salah satu masalahnya memang kultural gitu, bahwa budaya kita ini memang tidak biasa untuk terus berkomunikasi. Apalagi lantang, apalagi ya beberapa gue sempat dengar masa gue dapat info sih, bukan dengar di lapangan ya. Gue sempat dapat info kayak even di lapangan tuh masih pada panggilan bang-bangan juga gitu. Iya. Ini bang gitu ya. Maksudnya harusnya udah gak ada gitu kan. Maksudnya ini in the court gitu, harusnya udah gak ada ini gitu. Tapi ya mungkin beberapa masih mempertahankan kultur itu. Tapi gini, balik lagi bahwa memang tidak dibiasakan seperti itu yang pertama. Masalah ada dibiasakan mungkin dari kecil, ayo suaranya mana. Terus kencang hilang lagi. Itu yang emang harus dijaga, terus emang harus dilatih gitu. Bukan apa ya? Emang pemain basketnya harus vokal gitu. Harus bisa bahkan even kita selayaknya bilang semua pemain basket itu harusnya dominan di lingkungannya, harus ngobrol terus, harus memimpin ini. Emang karena seperti itu gitu emang seharusnya gitu. Memang ya mungkin kayak kita ngomong Draymond Green ya. Mungkin dia memang stand out ya secara defense, dia bisa ngatur semuanya gitu. Emang ada yang lebih alpha daripada gerombolan alpha gitu, mungkin ada gitu. Tapi basically semuanya alpha gitu loh. Jadi semuanya harus terus berkomunikasi gitu. Tapi ya itu memang beberapa kali melihat langsung, mendengar langsung di situ di level kecil sampai ya beruntungnya ya di main basket level kecil sampai level timnas kita ya memang masih missing link di situ ya. Iya, karena gini, ketika kita ngebahas ini di timnas gitu, sementara link yang hilang itu, mata rantai yang hilang itu sesuatu yang tidak bisa dibenahi saat itu gitu. Iya, nggak bisa di itu kan tempat gitu. Yang bisa dibenahinya pun mungkin generasi berikutnya gitu. Iya. Jadi itu sebabnya kenapa gue tanya, jangan-jangan obrolan kita ini sebenarnya juga akan sangat berkait sama yang di bawah. Pengembangan benar. Ayo kita nguatin lagi gitu yang fundamental seperti itu gitu. Termasuk ngomong gitu. Balik lagi kayak filmnya si siapa tuh yang gue seneng banget ngomongin film ini. Ben Affleck itu dia hanya untuk memastikan anak-anaknya ngomong, dia duduk di atas di tribun gitu. I cannot hear you kan. Dia bilang, gue nggak bisa denger lu gitu. Jadi lu harus ngomong gitu selama di lapangan. Gue mau disclaimer dulu nanti. Bukan berarti karena lu udah senior, kan bilang, gue udah capek dari dulu ngomong dulu, senior udah bukan saatnya gue kayak begitu gitu loh. Ngerti gak? Iya. Lu bukan berarti ngomong terus, ini enggak. Ya lu kasih info aja kalau di weak side. Ya gue di weak side. Iya. Kasih info aja, ball ya gue lagi sama bola. Iya, ball. Yang jaga juga bilang gitu kan. Terkadang nih ada pembahasan lah ya di basket Indonesia ini ngomongnya, ya udah senior udah gak waktunya gitu lagi gitu loh. Padahal itu penting gitu. Betul. Bukan berarti ya kalau gua ya ngelatih anak kecil ya lu harus ngomong. Iya.
ngomong defense, bola, ya bukan. Ada yang cut gitu. Ya bukan berarti lu harus kayak gitu juga. Itu kultur yang kita tanamin saat lu ya masih young player lah ya. Kalau udah lu senior, ya lu udah tahu kapan saatnya lu ngomong, kapan saatnya lu diam. Ya itu keputusan lu karena jangan diem terus. Iya, dan lu punya tenaga juga kan yang dikeluarin buat ngomong gitu loh. Ya, dia disclaimer itu bukan berarti gue udah senior nanti ada yang ngomong, gue udah senior ngapain teriak-teriak? Bukan. Ini bukan buat anjir dia emosional dia keren-keren dia. Soalnya kayak gampang ya, di pick up game saja. Misalnya kita main nih antar komunitas aja gitu. Saya ada pemain yang comel yang bacot gitu ya. Bacotnya defense kayak rebound, enggak bisa nge-shoot, biarin gitu. Itu dianggapnya kayak mau ngajak berantem. Enggak, ini tuh kultur basket gitu loh. Ini tuh kultur basket, bukan ngajak berantem. Basket tuh emang harusnya berisik ini gitu di level manapun komunikasi gitu. Santai bos gitu. Bukan santai bang, harus begini. Komunikasi. Bukan gitu. Kadang-kadang gue bingung kayak apa orangnya jadinya responnya paling gampang ya biasanya orangnya nggak menunjukkan kalau dia kesel tiba-tiba lay up sikutnya naik gitu kan. Tapi satu hal gitu mas, nggak gitu. Balik lagi yang perlu gue ingetin bahwa ngomong itu capek memang. Yes. Dan itu artinya apa? Ya lu siapin juga tenaga untuk ngomong. Jadi apa namanya karena kan kita ngomongin apa yang kita pikirkan kan, apa yang kita lihat gitu, kita deskripsikan kan, misalnya screen cut gitu kan, semuanya buset dah itu butuh tenaga gitu. Bayangin lu harus ngomong selama berapa tuh? 40 menit. 40 menit kalau 40 literal. menit ya. 40 menit tuh harus ngomong terus gitu untuk kasih tuh, apalagi dalam sebuah game yang intensitasnya tinggi. Jadi ya nambah tenaga gitu. Balik lagi ya game ini membutuhkan tenaga yang ekstra, pemikiran yang ekstra yang ya kalau kita di main basket selalu bilang nggak bisa ujung-ujungnya lu hanya menyalahkan satu hal dua hal doang, cuma masalah kita kalah tinggi, kita kalah genetika, kita kekurangan fasilitas, nggak bisa gitu. Ini tuh banyak hal yang harus sebelum kita ngomong itu banyak hal yang harus kita benahi seperti Dimas bilang tadi. Kayak lu ngomong gitu, lu harus jadi anak baik. Terus nggak bisa besok lu bilang gue udah ngomong dulu, nggak bisa gitu. Harus terus ngomongin ya nggak sih? Ya gitu. Sama kayak gini lu bilang defense, gue udah ngomong sama dia capek ngomong dia ngomong defense, dia terus ngomongin gitu. Iya nggak sih mas gitu? Iya kita ngomong gini juga ya. Tidak ada defense yang perfect kan? Iya kan? Iya. Dan seperti gini. Ya selalu ada bolongnya. Iya, even NBA, FIBA tim pun juga pasti ada miscommunication, misread gitu, pasti ada gitu. Tapi kalau apa ya, mereka ini sudah bisa dibilang memang offense-nya juga cukup lebih canggih lagi, read-nya gitu lah. Jadi banyak hal yang mempengaruhi itu. Tapi kalau di kita sendiri dari pengalaman empiris, pengalaman di lapangan nih, kita tidak mendengar apa-apa gitu loh. Jadi masalah juga. Itu yang harus memang, yang maksudnya sekali lagi ditingkat. Karena beberapa kali di game pertama itu di live streamingnya kelihatan pemain tubrukan, helpnya satu trail, satunya ikut juga gitu, ada yang lost gitu. Jadi terus helping di strong side, di one pass away corner kan satu hal yang dalam tanda kutip haram lah ya, maksudnya ya lu saat ada shooter di corner, lu di sini dia drive, lu help gini kan, ya selesai sudah di sini kan gitu, ya segampang itu gitu. Tapi itu memang kesalahan yang akan terus pasti akan paling nggak satu game tuh pasti terjadi gitu. Tapi memang harus, tapi kenapa? Iya benar gitu. Ya. Maksudnya ntar kiranya ya ini kan salahnya gini-gini, tim lain juga gini, tim NBA gini. Iya emang gitu, pasti nggak ada yang nggak ada. Tim NBA juga skor 30 poin nggak ada gitu, semuanya poinnya gede-gede juga gitu. Ya pada obrolan ini pada ujungnya akan balik lagi kepada fundamental. Tapi jelas. Tapi memang kita harus juga menyadari fundamental itu seperti apa sih. Barangkali kita harus mendefinisikan kembali fundamental itu apa gitu, bahwa tidak hanya masalah triple threat kemudian dribble, oper, tembak gitu. Itu yang tapi juga ternyata ada dribble yang advance 1 2 3 4 5 6 7. Ada oper yang nenek-neneknya, ada shooting yang begini-begini, ada yang kemudian read, dan all of them adalah fundamental. Basketball IQ itu ya fundamental. Ya, bahwa itu semua fundamental. Bahwa fundamental itu cuman dia jago dribble. Soalnya kan sebenarnya kalau kita ngomong basketball IQ kan suruh deskripsikan juga berat ya. Iya berat. Kita ngomongnya apa ya, kemampuan pemain membaca permainan di lapangan. Tapi sejauh mana juga kan dia membaca permainannya gitu kan, PR juga. Kita ngomong basketball IQ-nya bagus, enggak, ini batasnya apa gitu? Ya, nggak ada. Kalau gue di basketball IQ bagus, at some point menurut gue, kalau fundamental lu semuanya tuh pada ujungnya buat gue fundamental. Kalau fundamental lu bagus, IQ lu bagus. Buat gue begitu. Karena lu nguasai ya. Yes, karena kalau cara oper lu udah bagus, lu cara bawa bola lu bagus, nembak lu bagus, IQ lu akan bagus karena lu tahu kapan harus nembak, kapan harus dribble, kapan harus
oper gitu. Iya. Jadi begitu gitu. Dan kapan lu jangan ngoper, jangan nembak, jangan dribble gitu. Iya. Ngomongin ini tapi gue jadi kemarin baru lihat video reelsnya yang ini. Lu tau seleb basket itu Rachel Demita namanya. Dia latihan namanya Jason Williams. Ngobrol-ngobrol gitu, main bareng gitu. Terus Jason Williams, J Will, White Chocolate. Jason Williams tunjukin jadi passing dia gini kan Rachel Demita tangan kanan kan gitu. Passing dia lurus ke chest pass ke tengah. Plug. Oke, balikin ke gua. Sama passing ke kanan. Klak gitu. Enak mana kata dia. Ya enak di kanan, kan gua right handed, gua langsung angkat gitu. Nah, itu banyak anak-anak sekarang yang missing di situ. Bahwa untuk ini contohnya di point guard dulu ya. Di point guard lu tuh tidak hanya tahu teman lu kosong di mana. Tidak hanya tahu teman lu bakal ada di mana. Tidak hanya tahu teman lu bakal poin gimana, tapi lu harus tahu paling enaknya dia nembak di mana. Jadi passing lu itu nggak cuma pas di tengah, tapi pas dia langsung ambil angkat gitu. Gue kayak, wah gila ya orang-orang ini ya. Ya sama kayak Coach Inal hari kita ngobrol bahwa sebagai pemain dia harus tahu, dia nggak cuma tahu cara main yang benar, tapi main benar menurut temennya dia gimana tuh. Jadi dia tahu karakternya Antonius Joko kayak apa, dia tahu karakternya Coach Ahang waktu jadi pemain kayak apa, Ahang kayak apa, Thomas kayak gimana. Jadi dia melayani sesuai pemain itu, bukan sesuai dia gitu. Iya, benar. Soalnya kesini ya, yang gue takutkan ada beberapa kali gue dapat dengar komentar gitu. Kadang ya kalau ngeliat latihan basket gitu atau apa gitu yang di luar kayak ternyata di luar negeri latihannya gini-gini aja ya gitu. Oh, di levelnya gini-gini aja. Memang emang semua gini-gini aja gitu. Gue kayak emang gini-gini aja anjir. Iya emang gini-gini aja, tapi sekali lagi detailnya itu diperbaiki terus-menerus gitu, diperhatikan kapan passingnya, kapan suatu nangkep bolanya kakinya gimana. Itu kan itu yang nggak kelihatan. Itu yang nggak kelihatan ketika lu cuma nonton di YouTube atau nggak boleh, itu ilmu rahasia. Betul ya. Nah, itu kunci rahasia senjatanya setiap pemain. Iya. Itu lu gara-gara ngomong Jason Williams kan waktu kapan hari dia kan ke Filipina, terus kemudian yang kita posting di Instagram. Kayak Soto ya. Dia ditanya tentang Kayak Soto gimana? Gue dengar juga Kayak Soto kayak sudah mulai, yang gue tangkap Kayak Soto sudah mulai membuang impian NBA-nya kayaknya ya. Dia sudah mulai realistis gitu. Dia udah main internasional aja. Internasional itu artinya bukan NBA. Lalu Jason Williams ditanya tentang Kayak Soto, terus dia bilang gini. Ya, kurang lebih itu dia bilang dia cukup bisa harus main dengan benar aja, dengan benar gitu. Itu tuh buat gue anjir, main dengan benar gitu. Sekelas Kayak Soto aja buat dia artinya belum benar mainnya. Ngerti nggak lo? Berarti memang ada main yang benar gitu. Dan itu harusnya nembak buat diri kita nih. Kita ini udah benar belum mainnya ya? Karena balik lagi seperti yang gue selalu ngulang-ngulang ini, tahun 2018 atau 2008 atau 2009 itu gue duduk sama orang Australia belakang di bawah lagi main IBL, gue tanya gimana mainnya, gak ada yang bisa main basket. Dia ngomong gitu boy, gue bilang hah, itu 10 tahun lebih baru gue nyadar gitu bahwa kemudian wah anjir iya ya bahwa main basket itu ada yang benernya. Ada yang lu bisa main basket, kita bisa, tapi kita bener mainnya belum tentu gitu. Terus belum lagi ditambah dengan kekuatan. Ngomong lagi Jason Williams, lu pas dia All Star lu ada nggak? Ada. Pas dia passing kencangnya kayak apa, ingat nggak lo? Dia passing ke Febri waktu itu nggak bisa ditangkap dong sama Febri. Padahal main juga dia. Main. Dia passing Febri cepuk kena dadanya dong, saking kencangnya gitu. I mean, sekeras itu gitu. Terus dia kalau kayak passing back behind the back dia tuh, itu dia nggak passing behind the back set gitu doang, so powerful. Jadi fat gitu. Jadi dia behind the back-nya tuh bisa hampir sama bertenaganya sama dia dorong gini gitu. I mean like, oke, kita bisa passing, tapi ini passing apa nih yang kayak gini nih, beda lagi gitu. Itu yang dia maksud bermain dengan benar itu mungkin ya. Yang gua tangkap adalah yang dia maksud adalah kemampuan lu nih apa? Lu benerin itu, dimatengin itu. Kalau karena gua pernah ada dia ngomong juga yang masalah behind the back, dia cuma bilang, ya itu yang gue lakuin terus. Dia latihan itu terus. Jadi kalau lu bilang itu kencang dan bagus, ya karena gue lakuin itu terus. Bukan karena terjadi seperti itu aja, kata dia. Itu yang gue lakuin. Yang setiap hari gue latihan. Itu dia ngomong juga tuh di Filipina. Itu yang gue lakuin. Setiap gue latihan ya itu. Makanya itu yang bisa gue lakukan, kata dia. Kalau Stephen Curry tiap hari latihan nembak, gue tiap hari latihannya ngoper. Dia bilang begitu. Itu maksudnya itu. Benar. Jadi back kembali lagi ke tim nasional gitu. Memang, oke kita bisa memahami
kekurangannya ketika di lapangan, tapi juga yang perlu kita sadari adalah bersama bahwa untuk membenahi kekurangan itu tidak bisa pada saat itu. Benar. Dan tidak bisa kita bergantung juga pada pemain saja, gitu kan. Membenahinya itu mungkin butuh generasi berikutnya untuk tidak melakukan itu. Mungkin di timnas saat ini bisa bisa gitu dengan kemampuan yang sudah ada saat ini. Tapi untuk menyempurnakannya, kayaknya butuh generasi berikutnya untuk memahami. Dan yang selalu kita dorong di Instagram, butuh pelatih, butuh orang lain yang bantu menekankan itu. Orang lain yang bantu tahu, oh ini kekurangannya di sini dan ini harus dibenahinya nanti untuk anak yang saat ini umurnya 7 tahun. Jadi gitu nanti lah, kita Mas. metiknya nanti kan, nanti kita 15 tahun lagi lah gitu. Iya kan, kurang lebih gitulah. Kemarin hal yang menarik juga ini, Bapak editor kita, videografer kita datang ke latihannya timnas putri kan, yang waktu mereka ngundang little shooter itu kan, si Chris Matthews itu ya. Dia nembak half court, ada kali 6/10 kali ya, 6/10 half court, nembaknya biasa aja udah, half court. Gue bilang kayak kadang gila. Terus dia mundur ke 3 point, 3 pointnya lawan seberang, dia nembak biasa aja, nembak gini, nembak gitu, 1/4 kalau 1/3. Sama gue kayak, ini bener-bener yang masalah 10.000 jam itu kali ya. Orang emang kalau udah 10.000 jam nge-shoot doang gini, emang udah levelnya kayak gini. Terus kalau nge-shoot yang di 3 point line-nya asli gitu, ya kayak 7, kayak free throw aja nembaknya. Tak gitu kayak, bro ini apa sih anjir? Kayak, emang maksudnya gue pribadi, ya gue belum pernah datang latihan timnas yang full gitu ya. Apa beneran ada apa enggak sih yang pemain kita katakanlah bisa 30 kali masuk beruntun gitu, beneran ada enggak sih gitu loh. Karena kan kita dengar Stephen Curry bisa 70 beruntun, dari 100 masuk hari itu ya. Dari 100 cuma meleset 7. Yang 70 beruntun itu ada enggak sih pemain kita yang benar-benar bisa di situ gitu, atau at least separuhnya kayak 35 kali beruntun gitu. Kalau ceritanya gue pernah dengar cerita si Roni Gunawan. Free throw 98. Ini tapi itu emang waktu main 88 gitu loh. Waktu main sih emang beneran free throw bagus kan ya. Iya, makanya kayak menurut gua makanya berturut. Itu gua cerita, gua enggak ada langsung, gua cerita dengan cerita. Itu yang harusnya memang, maksudnya salah satu hal yang sudah kita ngomong nih basket gitu-gitu aja, repetisi aja, ya repetisi harus sebanyak itu gitu loh. Kadang-kadang yang gua ragukan nih, karena ini juga salah satu mungkin yang akhirnya jadi alasan bahwa fasilitas juga tidak semua tim punya lapangan basket sendiri atau apa itu yang bisa menjadi. Tapi kalau yang punya ya harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin ya gitu. Kadang-kadang juga dengar juga tidak dimanfaatkan sebaik mungkin juga. Jadi kan ya sama-sama aja gitu. Kadang-kadang gue juga kadang-kadang mikirnya gimana ya. Soalnya dan bisa gitu lihatnya kayak wah kalau 10.000 jam ini dipraktekkan bisa begini kali. Lethal shooter ini maksudnya pemain yang tidak pernah bisa NBA loh. Maksudnya shootingnya bisa kayak gitu. Apalagi orang-orang ini gitu. Jangan-jangan yang NBA ini udah beyond. Gue pernah lihat ini Jimmy Alapak latihan sama Alap di CLS juga. Ya itu ada kan 12 beruntun. Dia bakal lebih tajam daripada lawannya, daripada pemainnya. Kalau udah umur segitu. Pemainnya lokal soalnya. Perlu umur segitu. Iya, pemainnya lokal. Dia kan tinggi hidupnya di Amerika kan. Lahir dan tumbuhnya di Amerika kan. Ini bisa celak gitu. Gue kayak anjir ini dia udah pensiun bro. Gue kadang-kadang dia udah pensiun bro. Apalagi kalau belum gitu kadang-kadang. Ya itulah. Tapi maksudnya ya ini kita menjalankan fungsi kita sebagai apa ya? Kita memperhatikan ya, pemerhati ya gitu. Kita beberapa hal yang masih memang perlu diperhatikan di timnas. Tapi satu sisi sekali lagi gue sangat excited utamanya karena pemanggilan pemain-pemain yang lebih muda lagi, lagi ini sangat-sangat menyenangkan buat gue. Memang harus kayak gini gitu loh. Jangan sampai kita tergantung pada generasi yang sudah 28 tahun ke atas gitu ya. Sudah waktunya mereka mungkin berpikir yang lain. Betul. Maksudnya gini ya, gue juga maksudnya kita masih appreciate juga Kelly, Pak Fadlan ya, yang bermain 40-38 tahun masih main gitu, tapi bukan kita bergantung pada mereka gitu loh. Gitu. Ya, dan mungkin agak keras atau gimana ya. Kalau mau basket kita maju ya, apa yang kita lakukan sekarang itu masih sangat kurang. Iya. Jadi kalau benar mau bikin basket kita maju gitu ya, para pemain, para pelatih, atau bahkan mungkin federasi, para pengurus, kita harus menyadari apa yang sudah dan pernah sedang kita lakukan saat itu masih sangat kurang. Iya. Harus mengakui. Kita harus akui itu. Iya. Jangan sampai kita baru
setelah gamenya selesai kalah gitu, balik lagi, kita kalah ini nih, kalah itu, kalah ini, kalah itu gitu. Nggak bisa gitu. Gue rasa sadari dari sekarang bahwa pengorbanan kita atau porsi latihan kita, kualitas latihan kita tuh masih sangat rendah. Menurut gue itu yang harus dia. Baru nanti step awalnya sih itu ya. Step awalnya itu karena awalnya dalam mengakui bahwa kita ini masih sangat jauh. Sangat jauh. Kalau ada pemain nasional pernah ngomong sama gua, dia bilang begini. Kita tuh harus mengakui itu, dia bilang. Yeah. Kalau kita tidak mengakui, kenapa kita harus mengakui itu? Kalau kita sok-sokan jago gitu, kita bisa nih lawan. Enggak, kita nggak bisa. Yeah. Ngomong aja. Yeah. Kita nggak bisa. Mau level Asia mau coba-cobaan kayak misalnya kemarin 3x3 gitu. Udah gitu dari awal, kalau gue sih langsung nggak punya ekspektasi apa-apa gitu, karena memang udah nggak bisa gitu. Kenapa? Karena emang beda gitu. Nah jadi akui itu, karena kalau lu nggak ngakuin, kalau lu memang hebat nih ya, kalau kita memang hebat dia bilang, kalau kita memang hebat, kita tuh udah di Olimpiade gitu. Yep. Kita tuh udah di Olimpiade gitu, nggak usah ngomong gitu. Nah sekarang kita nggak, bahkan masuk kualifikasinya kita harus masih di pre-kualifikasi gitu. Jadi kita tuh di situ gitu, kita tuh harus akui. Artinya kita masih butuh banyak sekali bantuan dan balik lagi ya, cetak tebalnya adalah bantuan gitu, bantuan dari yang pernah ke sana, bantuan dari yang sudah ada di sana gitu, untuk ngasih tahu ke bawah, ternyata cara latihan lu keliru, ternyata mindset atau cara lu melihat permainan ini keliru. Bahkan ada sesederhana, mendasar itu harus dikasih tahu lihat gitu. Stop. Cara pegang bola lu salah. Mungkin saya ekstrim itu gitu. Yeah. Teman gue pernah nanya, saya ekstrim itu dan gitu. Iya, saya ekstrim itu setelah gue pikir-pikir. Bisa gitu. jadi. Bisa jadi karena ya sejauh ini. Iya. Kan gitu aja. Soalnya emang itu ya maksudnya mengakuinya itu loh. Itu untuk negara kita yang tercinta ini secara kultural mengakui kesalahan itu bukan hal yang sering dilakukan soalnya. Even kita di jalanan aja kita tabrakan, kita teriak duluan lah gitu ya. Kita meskipun yang salah. Jadi itu bukan hal yang biasa dan harus diterima gitu bahwa emang anjir masih kurang. Dan gitu. Menurut gua kabar baiknya kalau kita mengakui ya, kalau misalnya kita bisa lakukan, gua rasa akselerasinya tidak lama. Iya. Jadi untuk akselerasi tiba-tiba langsung jadi jago tuh bisa cepat. Mungkin SEA Games berikutnya gitu 2026 misalnya, 23, 24, 25 misalnya. Sudah bisa kelihatan improve-nya gitu. Dan harus dipraktekkan, nggak cuma di timnas tapi di IBL, di bawahnya dan ke bawah-bawahnya. Kalau itu bisa jalan sih gua rasa ketika kita melihat ada kekeliruan atau adjustment yang nggak cocok, kemudian timnas kita kalah gitu, ketika itu sudah kokoh di bawahnya, cepat gitu, game berikutnya udah nggak akan terjadi lagi. Menurut gue sih begitu. Iya, sepakat deh, Bapak pelatih. Kalau gue bilang bukan kekeliruan nih, tapi tidak adanya kebersamaan. Bulan puasa, cocok sekali kata-katanya. Masuk iklan Marjan. Ini benar-benar, ini adalah segmen Islam itu indah. Sebenarnya semua pelatih, semua akademi ngelatih apa itu passing, apa shooting, apa segala macam. Iya. Cuma kurikulumnya gak ada yang sama. Waduh. Jadi nanti ini kita bagi dua nih. Sekarang kita ngomong tentang kurikulum. Jadi nggak tahu mana. Sejak lu ikut pelatihan tuh beda lu nih. Yang harusnya kan satu. Gua rasa. Gue setuju. Iya. Gue setuju sama lu. Ini yang bisa kita lihat dari sosmednya Jepang kan. Iya. Japan basketball. Apa? Jadi mana usia 12-11 tahun, cara nge-shoot ya, cara dribble sama yang peringkat yang senior gitu. Sama gitu. Cara drive-nya sama. Cara larinya sama. Jadi tiba-tiba ada misalnya tiba-tiba ada pelatih junior improvisasi gini, tar dulu. Federasi boleh ngomong tuh. Siapa lu ngajarin yang kayak gitu? Emang lu dapat dari mana nih? Dapat dari mana ilmunya nih? Ini gue lihat nggak bisa lu ilmunya. Nggak bisa, lu kita harus pakai ini. Biar gitu bukunya datang. Lakukan ini sama persis. Iyalah. Soalnya kaget sih emang kemarin 11-12 tahunnya Jepang. Cara nge-shootnya tuh kayak kita tahu kan, biasanya kita mikir Jepang putri ya. Ini yang gini tuh, ya kan? Sama semua. Iya. Umur 11-12 tuh nge-shootnya begini gitu. Jadi kayak kalau kita, kayak zaman gue ya, SMP, temen gue ada yang nge-shootnya begini. Iya. Emang gini loh, dari belakang. Throw in. Iya, makanya gue bilang, pas gue lihat di 3x3 kapan tahun, pas zaman sebelumnya Lea Kahol gitu di Malaysia, gue lihat pemain Jepang yang putri gitu, yang putra, nembaknya set gitu.
Terus gue gini, anjir nembak apaan nih gitu. Jadi di rotasi gitu, substitusi ganti. Pemain berikutnya nembaknya gitu lagi gitu. Gitu. Hari kedua gue nonton gitu, Luis. Langsung tiba-tiba gue, anjing dia latihan dong ini. Berikutnya gue liat tim nasionalnya juga begitu nembaknya. Iya. Kemudian beberapa pemain yang main di WNBA nembaknya begitu, anjir. Iya. Dia latihan ini emang ini gitu. Emang patokannya itu, pakemnya itu gitu. Nggak boleh nggak boleh. Iya. Memang kurikulumnya itu gitu. Jadi di awal gue lihat yang level KU berapa waktu itu 15 kalau nggak salah, kayak gitu nembaknya. Gue lihat di timnasnya begitu nembaknya. Oh alah, kalau Adrian yang pas dia nembak begitu, wah anjir gitu. Iya. Jadi tinggal masalah dia ada di, kalau di bela diri dia di sabuk putih, sabuk kuning apa sabuk hijau, ada yang sabuk hitam gitu, tinggal masterinya aja gitu. Tinggal memasterkan aja. Ujian per tingkat deh. Itu benar tuh, benar tadi Mas, kurikulum. Nah, kapan hari gua nggak tahu ya. Ini dapat DM gua, dari kita main basket dapat DM dari salah satu tokoh basket nasional. Iya. Mantan pemain nasional, mantan pelatih nasional, dan ya pastinya sosok basket. Dia bilang, gue ini. hah? Enggak. Kan lu nggak pernah timnas. Lu nggak pernah timnas. Pernah aja seleksi. Oh pernah. Vietnam loh. Vietnam. Apaan? POM ASEAN. Iya. Baru gua mau bilang. Oh ini yang Febri itu. Dia bilang, sama pada intinya kita duduk bareng, dia bilang gitu bersama, nentuin kurikulum itu kayak apa harusnya. Gua rasa sih setuju itu, memang harus ditentuin. Tapi memang sebelum kurikulum dibikin ya panjang sih jalannya. Iya. Kesalahan, mengakui kekurangan, dan semoga apa segala. Ini langsung kita arahin nanti. Apa? Dan semoga ini mungkin bisa menjadi perhatian beberapa Kemenpora yang baru, yang baru gitu ya. Ya. Baru dilantik udah lu kasih langsung beban. Enggak. Memang itu tugasnya. Oke. Meskipun waktunya masa jabatan berarti cuma 1 tahun lah. Setahun ya. Apalagi dia pernah sama Rans loh. Iya. Dia pernah sama Rans. Iya. Jadi semoga bisa menjadi ini juga nih, langsung kayak bisa menjadi, mungkin bisa dibilang titah kali ya, langsung bahwa nih basket Indonesia kita doain deh mumpung bulan puasa 2 periode. Iya gitu. Ini basket Indonesia harus segera punya blueprint yang betul. nasional yang harus dipegang ini selama 20 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan. Jadi mungkin, semua harus dipegang dengan apa ini. Jangan-jangan kita suka yang berbeda-beda ya? Kalau berbedanya bagus sih nggak apa-apa, ngerti nggak lo? Masa gue sama sih sama Idan? Iya, gitu. Tapi kalau bagus nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Ya ini bedanya nggak bagus mas, gitu. Itu kenapa kita ngomong? Jangan ikutin klub yang itu, kita aja ikutin gitu. Itu sering terjadi tuh kayak gitu. Itu sering terjadi tuh. Kita drive 4 langkah aja. Kalau main keras-keras itu apa gitu. Ya ini basket bro, banyak kau menang. Ya itu dia lah ya. Ini sukses buat timnas. Kita lagi bahas timnas ya. Semoga sukses Dokter Australia juga. Oh iya jelas. Kita pasti support lah. Yang penting jangan ada cedera lah ya. Iya. Karena kita berharap memang pool pemain ini yang terbaik untuk sekarang. Kita berharap juga mungkin ya yang lain yang masih bisa bermain ya semoga bisa bermain. Dan kalau misalnya Derek memang masih belum bisa dipaksakan ya nggak usah lah gitu ya. Udah nggak usah. Derek Bolden juga. Bolden soalnya kata ya bisa dibilang kalau kita ingat waktu dia di Bucks yang pre-season itu kan setelah itu dia cedera langsung jadi panjang cedera. Jadi memang semoga ya nggak usah dipaksakan juga untuk bermain. Ya udah panggil Lester, panggil Bin, Dam, udah bebas. Terus Jamar harusnya juga nggak apa-apa, coba-coba aja kali iseng gitu. Jamar, B-boy. Iya soalnya memang tampaknya akan bebas ya. Free pemain naturalisasi half blood ya. Karena memang si Kamboja ini di 2019 tuh di Filipina bawa 7 pemain Amerika Kamboja. Cina. Enggak. Dia mereka 2 keluarga negaraan memang kayaknya. Dan ada yang pemain Cina Kamboja juga kalau nggak salah. Gua nggak ingat kalau itu. Ada yang ngomong bukan hanya Amerika Kamboja tapi Cina Kamboja gitu. Jadi yang Cina kan basket juga kan. Soalnya yang 2019 tuh mereka punya namanya Joseph Hope. Itu divisi 2. Itu seingat gua waktu itu nyatat kalau salah 33-36 poin per game selama SEA Games. Jadi mereka punya pemain yang bisa satu orang yang ngaco gitu ada. Bukan Kamboja yang kita lihat di Bali ya? Bukan. Gua waktu yang ABL tuh bukan itu. Terus itu yang pertama itu dari tuan rumah. Kemudian ya kita tahu sendiri Filipina pasti datang dengan ya kemarin pool namanya sangat-sangat serius. Ngeri. Ya gue sih yang ngeri. Filipina datang dengan emosi. Iya ini
kalau bahasa gue ngamuk gitu kan. Karena memang big deal loh, big deal. Big deal buat mereka. pas habis dia kalah itu, yang tahun lalu ya, pas dia kalah kita dapat emas itu tuh memalukan buat mereka tuh memalukan gitu. Jadi vibe-nya jelek banget langsung. Iya, jadi mereka tuh kecewanya tuh nasional gitu, karena ini kan gede gitu. Buat mereka tuh gede gitu. Ini negara tuh, basket ya. Iya, terus mereka juga bawa Justin Brownlee ya. Ini pemain yang super serius juga nih. Brownlee tuh yang kalap tuh dulu itu akhirnya jadi naturalisasi dan serius. Iya. Yang lain masih ada nama Lassiter, semuanya serius-serius juga. Serius. Aguilar, semua itu serius parah lah. Yang anak-anak Jepang nggak dipanggil tapi. Iya, anak Jepang nggak dipanggil. Oke. Anak Jepang yang bikin kalah kemarin soalnya. Sama kayak kan perpindahan mereka ada masalah soalnya. Terus yang perlu diwaspadai juga Thailand. Tyler Lam juga lagi panas. Freddy dipanggil juga kan. Moses Morgan. Masih lagi Freddy. Moses Morgan. Terus kan si Canatip Jakrawan kan mainnya di luar sekarang. Taiwan, terus mainnya di Taiwan atau Korea ya, lupa gua antara dua itu deh. Antara Taiwan atau Korea. Jadi kan ya udah pasti semakin well prepare kan dia. Terus Vietnam kita nggak tahu dia bakal bawa orang kemana lagi. Karena selalu Bapak Conor Nguyen nemu aja orang-orang mana gitu ya. Terus Malaysia Jazz lolos playoff nggak Jazz? Enggak. Bisa jadi ya. Siapa tahu nanti saudaranya Jusang datang gitu. Johnny Jusang bisa jadi. Johnny dan kakaknya datang. Johnny sama siapa satunya? Chris. Johnny terus ya Singapura sama Vietnam, Malaysia selalu. Selalu aja. Malaysia nih juga. Waduh, youngsternya. Iya, Malaysia. Malaysia Edan. Yang itu loh, yang gimbal tapi gak bisa bahasa Inggris tuh. Ngesel banget tuh. Oh iya, yang. Ya. Gimbal tapi gak bisa bahasa Inggris. Namanya bahasa susah semua kan, namanya 3 kata semua. Ya itulah. Pokoknya dan tahun lalu kita hampir kalah sama Malaysia di SEA Games. Iya, betul. Perlu diingat kan? Game pertama. Iya, kita overtime. Kita overtime lawan Malaysia yang lokal semua. Lokal semua gitu. yang naturalisasi. Nggak ada juga, nggak ada anak Amerika Malaysia gitu, nggak ada gitu, orang Malaysia semua. Jadi ya ini jelas more difficult task daripada tahun lalu saat ekspektasi tidak setinggi itu. Karena ini ekspektasinya tinggi, jadi kita berharap semuanya proses berjalan dengan baik lah ya buat timnas ya. Gitu. Ya, sip. Oke. Terima kasih. Tadi kalau ulasan tentang kekuatan timnasnya ya setelah semuanya announcement aja ya. Iya, udah kepilih ya. Nanti roster-rosternya siapa, soalnya ya Filipina naruh udah 28 nama, nggak ada yang tahu siapa. Iya benar. Tuh tiba-tiba iseng aja Jordan Clarkson bosen gua main lah gitu, siapa tahu. Udah peluk-peluk bendera loh kemarin di foto sampulnya slam. Iya. Lauri Markkanen semua wajib. Soalnya kan bisa jadi turnamen pemanasan buat Piala Dunia. Ya, kalau Lauri sih wajib militer dia. Iya, wajib militer. Kasihan. Ya, itu dia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.